titik koma, kapan kalimat berakhir. Parah lu Ustaz, parah lu. Parah. Ini saya sajikan berkali-kali teksnya loh. Di mana ada titik koma di sana? Tuliskan kalimatmu biar kita bedah secara linguistik. Itu bidang saya. رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwan fillah, terima kasih sudah berjuang dengan mujahidah dalam memberi subscribe, like, komentar, dan turut membagikan video kami ke sosial media di mana saja untuk kemaslahatan umat Islam bersama. Orang yang selalu mencari ilmu dan menyimak ilmu apa saja, khususnya belajar di dalam bidang agama, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Saudari Zainab yang terhormat mengatakan bahwa Al-Masih hanya utusan dalam Quran, menunjukkan bahwa kamu tidak membaca Al-Quran dengan benar. Ada banyak gelar yang diberikan Al-Quran kepada Sang Al-Masih. Hamba Allah, utusan Allah, kalimat Allah, roh Allah, ya, dan banyak lagi. Bahkan sebutan Tuhan pun ada dinyatakan, dinisbahkan kepada beliau, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam An-Nisa 172 jelas sekali tersirat di sana bahwa Al-Masih adalah Tuhan dalam rupa hamba Allah, makanya disuruh disembah. Kalau dia bukan Tuhan, mustahil disuruh disembah. An-Nisa 172. Lan yastankifa al-masihu an yakuna abdalillahi wala al-malaikatu al-mukkarabuna wa man yastankif an ibadatihi wa takbir fasayah suruhum ilaihi jami'an. Lihat di sana, ya. An ibadatihi, menyembahnya. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Dan barang siapa enggan menyembahnya, an ibadatihi, an katanya huruf sengau ya, an ibadatihi, ya, menyembahnya, ya, dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Sang Al-Masih, ya. Kemudian dalam surat At-Taubah 31 jelas sekali Allah melaknat kaum yang menuhankan selain Allah dan Al-Masih. Itakhadu ahbarahum wa ruhubanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibnu Maryam wa ma umiru ila liya abudua li'ahan wahidun la ilaha illa huwa subhana ama yusrikuna. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Ya, mengapa orang-orang ini dilaknat? Karena mereka menjadikan alim dan rahibnya sebagai Tuhan. Selain siapa? Selain Allah dan Al-Masih.
Ya, jadi menyekutukan rahib dan alim sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih adalah sesat, bidat, kafir. Tetapi cukuplah hanya Allah dan Al-Masih saja. Ya, itulah yang harus disembah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yaitu Allah dan Al-Masih. Maka Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan, yaitu alim dan rahib. Begitu, Ustazah Zainab. Bagi kamu yang baru bertemu channel kami, langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa sebarkan sampai ke penjuru sosial media. Pak Pendeta, orang memahami Al-Quran itu tidak seperti Pak Pendeta ini. Karena pasti salah, 1000% pasti salah, tidak akan mungkin benar. Memahami Al-Quran itu orang harus membaca keseluruhan ayat, tidak bisa sepotong-sepotong. Itu satu. Yang kedua, orang harus tahu nahu syarafnya. Kira-kira kata ini maknanya apa? Ini kata ganti apa? Jamak atau tunggal? Kemana? Dengan menguasai nahu syaraf bahasa Arab, mengenal bahasa Arab, baru kemudian orang tidak akan keliru menafsirkan Al-Quran. Kalau hanya baca sepotong-sepotong kemudian dimanai sepotong-sepotong, nah akhirnya kemudian jadi sesat, jadi salah gitu loh. Jadi nggak usah deh sudah, karena jadi tertawaan gitu loh. Jadi nggak bisa dibaca kemudian dimaknai. Tapi melihat yang lain gitu loh, saling terkait. Al-Quran itu satu, dia tidak bisa berdiri sendiri. Satu rangkaian gitu loh, satu. Jadi kalau mau memahami Al-Quran itu harus dibaca keseluruhannya, bahkan dengan hadisnya juga itu loh. Penjelasan ayat itu, asbabun nuzulnya, nahu syarafnya, semua dikuasai baru bisa. Jadi supaya enggak salah jauh itu, salah menyimpang jauh itu apa yang ditafsirkan itu. Malah kamu yang sering membaca Al-Quranmu sepotong-sepotong, juga membaca Alkitab saya sepotong-sepotong, ya. Kalian itu nggak mengerti apa yang kalian baca. Kamu juga nggak bisa baca kamu. Saya tantang kamu, Andika. Kamu bisa baca Quran atau tidak? Ingat loh, bisa baca saja belum tentu mengerti. Ya, yang bisa baca pun di antara kalian hanya kebanyakan hafal, meniru, membunyikan, nggak ngerti. Orang tertulis di sana jelas-jelas terjemahannya. Itu pun kamu nggak bisa mengerti, Andika. Saya lebih tahu dari kamu. Saya lebih tahu. Saya lebih paham daripada kamu apa yang saya baca. Silakan komentari Anissa 172. Saya mau lihat apa kamu mengerti atau tidak apa yang kamu baca. Monggo, per kalimat kamu jelaskan apa yang kamu pahami dari Anissa 172. Saya tunggu, Andika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastangkifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabuna wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayashuruhum ilaihi jami'a. Sadaqallahul azim. Jelas itu. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu apa? Ciptaannya, pesuruhnya, sama dengan manusia yang lain. Tidak beda. Itu penjelasan yang tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Hamba Allah. Jadi bagaimana dia sendiri tidak enggan jadi hamba Allah? Kalian nuhankan dia bagaimana? Dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Mereka juga tidak enggan, tidak segan menjadi hamba Allah. Mereka sadar bahwa mereka adalah ciptaan Allah. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya, di situ menyembahnya bukan menyembah Al-Masih, menyembah kepada Allah. Itu jelas itu. Jadi kamu lihat ininya, lihat Arabnya, jangan pakai terjemahan.
Atau nanti tak kasih ini deh, kau baca nanti coba kalau bisa. Dan menyembahnya dan menyombongkan diri, ya, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Fasayashuruhum ilaihi jami'a. Jadi bukan kemudian menyembahnya itu menyembah Yesus, ngawur itu. Sudah jelas di atas dikatakan bahwa Yesus tidak sedikit pun enggan untuk menjadi hamba Allah. Bagaimana kamu mau bilang dia Tuhan? Lihat bagaimana kamu tidak mengerti apa yang kau baca. Kamu benar di bagian yang benar, tetapi salah di bagian yang benar yang lainnya. Allah sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Kamu benar. Dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Artinya apa? Bahwa Allah dan para malaikat Allah itu tidak enggan menjadi hamba Allah. Benar ya? Dan barang siapa enggan menyembahnya, lalu kok nyanyi tiba-tiba Allah? Padahal di sana tidak ada berbicara tentang Allah. Kalimat sebelumnya berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang malaikat Allah, ya, berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang malaikat yang tidak enggan menjadi hamba Allah. Dan barang siapa enggan menyembahnya, kenapa kamu tiba-tiba menjadi Allah? Ya ini Al-Masih dong. Andika, kamu lulus nggak SD, SMP, SMA? Pelajaran bahasa Indonesiamu kok kacau, kamu nggak lulus harusnya. Kamu nggak lulus bahasa Indonesia. Ya, siapakah yang tidak enggan menjadi hamba Allah? Yang tidak enggan menjadi hamba Allah adalah Al-Masih. Ya, siapa pula yang tidak enggan menjadi hamba Allah selain Al-Masih? Yang tidak enggan menjadi hamba Allah selain Al-Masih adalah para malaikat yang terdekat. Ya, barang siapa enggan menyembahnya, siapakah dalam kata menyembahnya? Ya, cari subjek kalimat terdekat dari kalimat itu. Kalimat terdekat dari situ subjeknya adalah Al-Masih, ya. Contoh, Andika sama sekali tidak enggan menjadi jihadis. Begitu pula para muslim lainnya. Barang siapa yang enggan menghormatinya, ya. Barang siapa yang enggan menghormatinya, ya, dan menyombongkan diri, maka Allah akan dan seterusnya. Nah, siapanya di sana? Ya Andika dong. Ya. Andika sama sekali tidak enggan menjadi seorang jihadis. Ya. Dan barang siapa enggan menghormatinya, ya siapa? Ya Andika. Kamu itu bahasa Indonesiamu rendah ya. Kamu nggak ngerti apa yang kamu baca. Seralah bukan Allah ya, Al-Masih maksudnya ya. Sudah begini aja daripada repot-repot ya, supaya paham ya. Karena saya sudah bilang tadi, orang harus menguasai nausara baru kemudian bisa menjelaskan ayat. Nah, dari kalimat-kalimat ini kau baca yang mana kira-kira kemudian yang menunjukkan kepada barang siapa yang enggan menyembahnya. Lan yastankifal masihu an yakunu abdan lillahi walal malaikatul muqarrabuna wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayashuruhum ilaihi jami'a. Coba dari kalimat panjang itu pada kata yang di mana yang mengatakan bahwa barang siapa yang enggan menyembahnya. Coba ayo Pak. Coba di ucapan yang mana coba? Supaya kita bisa lihat, bisa saya jelaskan kalimat itu diarahkan kemana, coba ayo. Baca anunya ya, baca ininya lo ya, Arabnya lo ya. Saya baca ulang deh, biar kamu paham titik komanya. Kalau karena kamu gak pakai titik koma, akhirnya kayak begitu ya, pemahamanmu. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Nah, itu titik.
Selesai di situ. Nah, baru kemudian ada kata yang baru, kalimat yang baru. Waman yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Nah, itu kalimat baru, kalimat berikutnya lagi. Jadi jangan dicampur jadi satu. Akhirnya kemudian kayak seperti itu penjelasanmu. Ustadz Andika, bahasa Arabnya tidak punya titik koma. Itu salah satu kelemahan, kekurangan dari bahasa Arab. Tidak ada titik koma. Jadi kapan berhenti, kapan koma, itu tidak ada aturannya. Tergantung kepada feeling dan si pembaca. Maka memang ayat Al-Quran itu menjadi ayat karet, ya. Tetapi apa yang kamu jelaskan sudah dinyatakan dalam terjemahan. Di mana titiknya? Yaitu bertitik pada al-mukkaribun, ya, al-mukkarabuna, ya, sampai di sana, ya, yang terdekat kepadanya. Kemudian waman, maaf ya, saya sambil kamar mandi nih. Waman kif, ya, dan barang siapa menyembahnya, ya, dan seterusnya ibadah ibadatihi, mengibadahinya, ya. Ini masih merujuk kepada kalimat pertama, logika pertama, ya. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya itu, ini ada dua kalimat. Kalimat pertama itu kalimat majmuk, ya, terdiri dari dua kalimat. Kalimat kedua ini juga kalimat majmuk, terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama itu, ya, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Ya, ini induk kalimatnya, ya, anak kalimatnya, dan begitu pula para malaikat yang terdekat. Ya, ini kalimat majmuk. Di kalimat majmuk ini, ya, berbicara tentang apa? Berbicara tentang Al-Masih, berbicara tentang malaikat, ya. Berbicara tentang Al-Masih dan malaikat yang bagaimana? Berbicara tentang Al-Masih dan malaikat yang menjadi hamba Allah, ya toh? Nah, kalimat berikutnya masih nyambung, masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Dan barang siapa enggan menyembahnya, ya, an ibadatihi, menyembahnya, ya. Untuk mengetahui domirnya ini bagaimana caranya? Rujuk kepada kalimat terdekat subjeknya. Mana kalimat terdekat yang subjeknya, induk kalimatnya? Al-Masih. Maka barang siapa enggan menyembah Al-Masih dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Al-Masih. Ya. Bahasa Arab tidak mengenal titik koma. Kamu jangan mengarang bebas, Ustaz. Jangan berbohong gitu. Jangan menambah-nambahi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya dusta. Allah, itulah katanya paham. Berarti tidak paham berarti Al-Quran. Itu tanda di atasnya, itu tanda titik, tanda koma itu ada jelas itu. Saya baca ulang ya supaya bisa dilihat ya. Saya berhenti di mana? Nah, di sini itu ada pasti ada tanda koma dan titik itu pasti. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Nah, itu ada tanda itu, tanda berhenti di situ. Muqarrabun itu, berhenti di situ. Iya kan? Dekat ya kan maksudnya. Mengubah status demikian. Kemudian lagi diteruskan setelah titik itu, waman yastankif an ibadatihi. Dan barang siapa, waw itu dan maksudnya, man itu siapa, waman yastankif an ibadatihi, jadi kalimat baru, jangan disambung. Waman yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Jelas itu. Nah, di kalimat baru, dan barang siapa enggan menyembahnya siapa dikatakan itu ibadatihi, itu menyembahnya. Wa yastakbir, dan sombong. Fasayahsyuruhum, mereka semua, itu mereka.
Mereka semua dikumpulkan ya, dikumpulkan kepada siapa? Oleh Allah itu kan. Allah mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jami'ah itu semuanya. Nah. Jelas itu, jadi ada titiknya, cuman diperhatikan, coba dibaca ulang itu Quran, diperhatikan ada tanda-tanda di mana titik komanya ada itu. Tidak ada tanda titik, tanda koma di sana. Ya. Lan yastankifa al-masihu an yakuna abdalillahi wala al-malaikatu. Mana ada kok titik di sana koma? Al-mukarabuna. Mana ada titik koma? Wa man yastankif. Mana ada titik koma? An ibadatihi wa yastaku was takbir fasayah suruhum ilahi jami'a. Mana ada titik koma di sana? Nggak ada titik koma. Jangan kau bilang titik koma itu harokat itu. Nggak ada titik koma di sana. Sebenarnya penambahan titik dalam terjemahan itu pun itu salah. Ya, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat, ya. Harusnya itu koma. Karena apa? Bukan titik. Karena itu masih disambung dengan kata sambung dan. Berarti kalau ada kata dan itu masih kelanjutan dari kalimat berikutnya. Masih satu ide dengan kalimat berikutnya. Jadi harusnya para malaikat yang terdekat koma, dan barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, ya, koma, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Ini sebenarnya semua satu kalimat ini. Satu kalimat dengan multi phrase, multi frase, ya. Kalimat multi majemuk ini dalam istilahnya. Ya Allah, orang baca Quran itu ada titik komanya. Itu saya kasih tunjuk ya. Kamu ikut bacaan saya. Nah, kemudian di atasnya itu ada gaf kecil itu loh. Nah, itu titik komanya. Itu tanda itu orang berhenti bacaannya. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul mukarrabun. Nah, itu satu kalimat. Satu kalimat berhenti, iya kan? Nah, kemudian kalimat baru, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ya, itu. Jadi ada dua kalimat sebenarnya dalam ayat itu. Yang pertama, kalau di Indonesiakan, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat kepada Allah. Titik. Itu loh. Titik. Nah, baru kemudian kalimat baru lagi. Dan barang siapa yang enggan menyembahnya dan menyombongkan diri. Nah, penyembah siapa? Ibadatihi itu menunjukkan kepada, dhamirhi itu menunjuk kepada Allah. Gitu loh, tidak kepada yang lain. An ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Dan barang siapa yang enggan menyembah Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Oh, jelas kok. Di ayat Arabnya jelas, Qurannya jelas. Saya lihat di terjemahan juga jelas kok, ada titik komanya kok. Bagaimana kau bilang nggak ada titik koma itu? Kamu baca, jangan-jangan kau baca Al-Quran, Al-Quran apa istilahnya versi oten nih. Yang nggak ada titik koma. Aduh. Tanda berhenti, tanda panjang, tanda berdua, itu buatanmu, Ustaz. Tidak ada dalam teks aslinya, tidak ada. Lihat itu nggak ada titik dan koma. Kalau tanda-tanda yang kamu sebutkan itu tanda bacaannya, bunyinya berhenti, lambat, ya toh, supaya indah. Itu bukan titik koma. Kapan kalimat berakhir? Parah lu, Ustaz, parah lu. Parah.
Ini saya sajikan berkali-kali teksnya loh. Di mana ada titik koma di sana? Seperti dalam bahasa Indonesia nggak ada. Tanda-tanda yang kamu sebut itu hanyalah tanda-tanda untuk memperindah, dan itu dibuat kemudian. Tidak semua Quran ada itu. Bahkan beda Quran beda itu tanda-tandanya. Ya, nanti kita bahas variasi dari Quran Quran Hafs, Wars, Kalun, dan lainnya. Nah, pinter nih sekarang Pak Fitro ya. Cuma boleh saya bantu Pak? Ada agar tidak disebut blow gitu ya. Pintar-pintar tapi blow on. Saya kasih contoh ada kalimat yang simpel. Ini Pak Fitro, jika ada kalimat Pak Fitro tidak keberatan berbakti pasang bunda, tidak pula keluarganya. Barang siapa yang enggan berbakti kepadanya, pastilah mereka anak yang durhaka. Jadi, jika soal yang ditanyakan pada kalimat itu, kepada siapakah berbakti ditujukan pada kalimat ini? Jawaban Anda adalah Pak Fitro. Itu adalah jawaban orang yang skill nilai bahasanya jauh, Pak. Begitu, Pak. Ini kita belum bicara ilmu nahwu sarofnya bahasa Arab loh. Paham kaidah mufrad muzakkar nggak? Nah, gitu, Pak. Jadi, terus saja belajar supaya pinternya itu asli, nggak pin blow, Pak. Nah. Tuliskan kalimatmu, biar kita bedah secara linguistik. Itu bidang saya. Tuliskan. Ustadz Doni, format kalimatnya berbeda. Petro tidak enggan berbakti ya kepada sang bunda, itu berbeda dengan Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Gitu. Itu berbeda. Ya, makanya lebih bagus kamu tulis supaya kita bedah itu kalimatmu. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah, ya, bukan berbakti kepada Allah. Kalau kalimatnya Al-Masih sama sekali tidak enggan berbakti kepada Allah, dan begitu pula para malaikat yang terdekat, ya toh. Barang siapa enggan menyembahnya, ya, atau barang siapa enggan berbakti kepadanya, baru kamu benar, ya, baru kamu benar. Kepada siapa? Kepada subjek yang terdekat, ya, berbakti kepada Allah, ya. Begitu, Ustaz. Ya, tuliskan. Dan kita bahas itu. Jadi format kalimat yang kamu berikan berbeda dengan format kalimat An-Nisa 172. Dalam kalimat An-Nisa 172, Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Ya, tidak enggan dia menjadi hamba. Siapa yang tidak enggan menjadi hamba Allah? Al-Masih, ya toh. Barang siapa enggan menyembahnya, ya. Menyembah siapa? Menyembah siapa? Apakah menyembah hamba Allah atau menyembah Al-Masih? Ya, menyembah Al-Masih, ya toh. Barang siapa enggan menyembahnya dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Jadi, Ustadz, kamu tidak jujur. Al-Quran berbicara apa, kamu membuat perbandingan apa, ya? Lah kok mau bicara berbeda dialek. Yang satu dialek ini aja nggak mampu kamu memahami bagaimana mau beda dialek gimana. Lagi pula kemarin hari sudah saya jelaskan, kamu posting tapi pakai orang lain. Saya jelaskan tentang masalah kata ganti orang pertama tunggal ta dengan kemudian tambahan di belakang untuk jamak itu loh. Yang masalah beda dialek. Jadi sebenarnya coba belajar lagi lah, coba biar nggak keliru gitu loh. Itu jelas itu di manapun pasti ada tanda-tanda itu, tanda-tanda titik berhenti, kalimat diulang. Saya sudah baca itu tadi, bisa dilihat, diikuti. Karena di situ ada 2 kalimat, sekian kata tapi ada 2 kalimat. 2 kalimat itu jelas. Lan yastankifal masihu
ayyakuna abdan lillahi walal malaikatul mugarrabun. Nah, itu satu kalimat. Kemudian kalimat baru, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Nah, itu kalimat berikutnya. Ibadatihi itu ibadah kepada Allah. Hi-nya itu menunjukkan kepada dhamir hi itu jatuhnya kepada Allah. Wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Ilaihi itu juga kata ganti Allah. Itu loh. Jadi bagaimana bicara kalau di situ nggak ada Allah? Kepada Allah. Dan saya lihat di terjemahan Indonesianya pun ada titik komanya. Tidak hanya Arab. Al-Masih sama sekali tidak enggan menjadi hamba Allah. Nah, dan begitu pula para malaikat-malaikat yang terdekat kepada Allah. Titik. Sama dengan Al-Quran. Sama dengan Arabnya. Nah, kemudian kalimat baru. Dan barang siapa. Waman itu. Nah, waw itu dan. Man itu barang siapa. Waman fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Dan barang siapa yang akan menyembahnya dan menyembungkan diri, maka Allah akan menyembungkan mereka semua kepadanya. Ini kita bicara satu ayat. Satu ayat. Belum lagi ayat yang lain. Kalau baca di atasnya sebelum itu, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Utusan Allah. Dan dengan kalimat yang disampaikan kepada Maryam, firman. Dan dengan tiupan ruh darinya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasul-Rasulnya seperti Ibrahim, Musa, Daud, Nabi Muhammad. Dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu. Itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Jangan yang lain. Cukup Allah aja. Jadi bukan hanya kalimat yang tertulis di situ, tapi juga kata ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya. Semua mengajari kita untuk tidak menuhankan Yesus. Jelas itu. Ustadz Andika, kalau kamu jujur itu sederhana. Kalau kamu kan udah tamat SD, SMP, SMA ya, itu pelajaran dasar bahasa Indonesia loh, reading comprehension itu. Jadi dalam reading comprehension itu, pemahaman bacaan itu, kita harus bisa mengajukan kata-katanya, ya, di mana jawabannya harus diambil dari teks yang ada, bacaan yang ada. Jangan kau ambil dari kepalamu yang tidak ada di teks. Di sana tidak ada menyebut, berbicara, membahas tentang Allah. Dalam An-Nisa 172 itu membahas, bercerita tentang Al-Masih, malaikat yang tidak berkeberatan menjadi hamba Allah. Kemudian barang siapa menolak menyembahnya, ya, akan dikumpulkan oleh Allah kepada Al-Masih. Katanya menyembahnya di sana itu hanya ada antara pilihan kepada Al-Masih atau malaikat. Itu mustahil kepada malaikat. Kenapa? Karena pokok kalimat, induk kalimat atau subjek induk kalimat pertama di sana adalah Al-Masih, bukan malaikat. Tidak ada menyebut Allah di sana, Ustaz. Kenapa sih hal seperti itu kamu suka bohong, membohongi diri sendiri? Karena itu begini loh, kalau kamu selama kamu tidak bisa menguasai bahasa Arab, nggak akan bisa saya diskusi dengan kamu. Kau bilang bagaimana di sana tidak ada kata Allah? Kata Allah di sana ada banyak, bahkan ilaihi itu menunjukkan kepada Allah. Ilaihi, ya kan? Itu menunjukkan kepada Allah. Ada 2 ilaihi di sana. Kata hi pada ibadatihi itu juga menunjukkan kepada Allah. Ada 3 kata di sana yang menunjukkan kepada Allah. Jadi bagaimana bisa bilang kalau tidak ada kata yang menunjukkan kepada Allah? Kalau hanya pakai terjemahan nggak akan bisa, Pak. Nggak akan mampu. Saya baca ulang ya.
Lan yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi, ya. Itu Allah, lillahi itu kepada Allah. Walal malaikatul mugarrabun. Nah, mugarrabun itu dari garib, itu dari kata garib itu dekat kepada siapa? Kepada Allah juga. Jadi bagaimana bisa bilang tidak ada Allah? Malah empat kalau dengan itu coba. Wa man yastankif an ibadatihi, ya, ini kalimat baru. Kalimat baru. An ibadatihi, nah juga di situ menunjukkan kepada Allah, damiri kepada Allah. Wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi, ya, itu juga Allah. Jadi bagaimana bisa dibilang bahwa di situ tidak ada kata Allah di situ? Aduh. Coba dipahami deh, kalau dengan bahasa terjemahan Anda akan bisa, Anda akan mampu melihat ininya. Kau menguasai bahasa Arab, nah baru kemudian bisa itu loh. Kita diskusi. Tidak ada yang menguasai bahasa Arab Al-Quran. Bahkan Sri Baginda juga sudah khawatir umatku tidak akan mengerti. Maka diturunkan dalam 7. Diturunkan dalam 1 dialek saja tidak mengerti, apalagi 7. Kamu tidak lebih Arab dari orang Arab. Orang Arab pun nggak ngerti kok. Orang Arab pun nggak ngerti. Kalau mereka ngerti, mereka murtad mereka. Sudah begini deh, tidak usah repot-repot. Kamu cari kata wajihan di kamus bahasa Arab manapun, tunjukkan kepada saya bahwa wajihan itu berkuasa, coba ayo. Jadi jangan campur aduk. Dialek itu kayak macam begini loh. Kita di Indonesia ya, kita bilang kencing umpamanya. Orang Jawa bilang kencing, orang Ambon bilang cincing. Padahal itu kencing sama kincing. Orang Batak lain lagi gitu loh. Soal tekanan itu, maknanya sama. Itu namanya dialek. Bahasanya sama. Jadi di Arab itu ada 7 dialek gitu loh. Bahasanya sama, cuman cara pengucapannya yang kemudian ada yang berbeda-beda. Karena ada yang ngomongnya keras, kencang, ada yang lembut gitu loh. Itu maknanya dialek. Jadi bukan beda arti, beda makna. Ya sudahlah, masalah ayat itu kamu cari wajihan yang kemudian maknanya berkuasa, coba. Saya kepengen tahu, tunjukkan coba ayo. Boleh balik dijelaskan, masih tidak paham-paham, heran juga saya. Itu bagaimana bisa dikatakan Allah tidak punya apa istilahnya, tidak ada objeknya di sana. Itu jelas sudah saya jelaskan tadi loh, ada 4 kali malah sebenarnya kata Allah di ayat itu. Jadi bagaimana bisa kemudian dikatakan tidak ada? Saya baca ulang wes. Saya tunjukkan di mana ada Allah di sana. Lan yastankifal masihu an yakuna abdullah, itu kata Allah di situ. Walal malaikatul mugarrabun. Mugarrabun itu menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah juga. Kata waunun di belakang itu menunjukkan kepada mereka-mereka tadi. Mereka siapa? Merekanya tadi si malaikat dan Isa putra Maryam, itu maksudnya. Yang dekat kepada Allah. Nah, itu berhenti di situ satu kalimat. Kemudian waman yastankif. Nah, ini kalimat baru lagi. Ana ibadatihi. Nah, di situ domir itu ibadatihi itu kepada siapa? Ya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi. Ilaihi itu siapa? Allah lagi. Jadi bagaimana bilang di sana tidak ada objek Allah di sana? Gimana? Ada berapa itu? 4 coba. Nah, kok bisa nggak ada itu loh? Karenanya bahasa begini dengan bahasa Arab, nggak bisa dengan terjemahan, nggak akan masuk. Saya pikir kamu Andika tukang bohong kamu, ya. Tidak ada di sana dibahas tentang Allah. Ibadatihi itu bukan Allah. Itu adalah menyembahnya, mengibadatinya, huwa. Gimana sih kamu itu katanya? Aduh, kenapa bohong Ustaz? Kenapa bohong? Ya, kalau ada di sana Abdullah itu abdi Allah, bukan tentang Allah, tentang abdi Allah. Ya, tidak ada di sana dibicarakan tentang Allah, tetapi tentang hamba Allah, malaikat Allah. Ya, kamu itu saya bingung ya.
ngakunya sudah pakar menguasai bahasa Arab, padahal enggak, kamu enggak menguasai bahasa Arab. Tidak ada yang menguasai bahasa Arab Al-Quran. Seperti saya katakan tadi, bahkan Sri Baginda pun tidak mengerti. Maka minta 7 dialek. 1 dialek saja tidak mengerti, apalagi 7. Oke, saya baca ulang ya. Saya baca ulang, kemudian saya tunjukkan. Kau bilang kan tidak ada kata Allah di sana ya. Saya tunjukkan kata Allah supaya kau bisa paham. Dan mana kata ganti menunjukkan kepada Allah. Iya kan? Saya baca ulang ya. Lan yastankifal masihu an yakuna abdullah. Abdullah ini, abdulillah ini, lillahi di situ kan. Ditulis lillahi. Tidak kepada yang lain kecuali kepada Allah. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwa tidak kepada Allah? Walal malaikatul mugarrabun. Nah, mugarrabun itu dekat. Waunun di belakang mugarrabun itu menunjukkan bahwa jama itu loh. Jama mereka. Mereka siapa? Mereka itu Isa ibnu Maryam dan malaikat. Mugarrabun kepada siapa? Kepada Allah. Yang disebut itu. Jadi bagaimana? Aduh. Itu satu kalimat. Itu loh. Satu kalimat. Sudah menunjukkan. Jadi di situ ada kata Allah jelas satu. Ya kan. Abdullah itu tadi. Kemudian di mugarrabun itu mim sama waunun di belakang itu menunjukkan kepada jama kepada siapa? Kepada 2 di atas tadi, kepada Isa ibnu Maryam dan malaikat. Itu loh yang dekat kepada Allah. Nah, kemudian kalimat kedua ini sudah terpisah dari yang pertama. Jangan dikaitkan lagi dengan yang pertama tadi. Satu ayat tapi 2 kalimat. Wa man yastankif an ibadatihi, ya. An ibadatihi, itu jelas itu. Kepada siapa lagi? Ya kepada Allah. Wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi, juga kepada Allah, ilaihi. Gak ada kepada yang lain. Jami'a. Ada 4 itu kata. Bagaimana bisa dibilang bahwa itu tidak ada kata Allah di situ? Aduh. Kau buka tafsir manapun, pasti sama seperti itu. Tidak akan berbeda itu loh. Jadi bukan kata saya, kata Al-Quran seperti itu. Coba kamu cari, tunjukkan kepada saya kalau tafsirnya seperti kamu itu. Coba tunjukkan, cari tafsir Al-Quran yang manapun, mau apa, Tabrani, mau Qurtubi, mau Ibnu Katsir atau tafsir apapun yang bahkan yang terakhir juga cari, coba ayo tunjukkan kalau tafsirnya seperti yang kau lakukan itu. Bagi kamu yang baru bertemu channel kami, langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Dan jangan lupa sebarkan sampai ke penjuru sosial media.